Mudah-mudahan kita juga harus tetap mawas diri bahwa musibah bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi di Sumatera yang sangat menyakitkan, sangat berduka kita di negeri yang kita cintai ini. Ratusan manusia meninggal dunia dan sampai saat ini juga masih belum ketahuan di mana. Atau manusia-manusia yang banyak dosa ini telah merambah, mengikis, membuat Pulau Sumatera ini sakit sehingga Tuhan pun marah. Hutan itu porak-poranda karena kesalahan manusia. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Ya, teman-teman, kita turut berduka cita atas musibah banjir yang menimpa wilayah Sumatera. Dan hal ini sangat menjadi luka dan duka untuk negara Indonesia. Dan kenapa sih sebenarnya hal ini dapat terjadi? Maka kita akan bahas bersama Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi, teman-teman. Ya, Mr. Puisi. Berita duka kembali datang dari tanah air kita, dari daerah Sumatera. Terjadinya banjir besar, menimpa banyak warga Sumatera yang banyak kehilangan sanak saudara, harta benda. Ini gimana, Mr. Puisi? Ya, semoga duka yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, ini mudah-mudahan duka yang terakhir. Ya. Tidak terjadi masalah-masalah banjir yang besar lagi. Tetapi hal ini perlulah kita bahas. Kebetulan kita bahas di sebuah museum, di mana di Museum Puma ini banyak kita mengkoleksi barang-barang dari Sumatera, terutama dari sekitar Danau Toba. Maka kita melalui museum ini kita disaksikan oleh banyak artefak-artefak zaman kuno dari Sumatera. Semoga artefak-artefak ini yang kita lestarikan di Bali ikut menyaksikan, ikut berduka atas musibah yang telah terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga di sekitarnya. Maka untuk itu marilah kita merenungkan diri di museum yang sangat sakral ini, sehingga duka yang begitu mendalam tidak terjadi lagi di pulau-pulau lain di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita juga harus tetap mawas diri bahwa musibah bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Kalau sebelum musibah di Sumatera ini juga musibah terjadi di Pulau Bali. Di Pulau Bali ini musibahnya banyak diketahui, penyebabnya adalah begitu jutaan tumpukan sampah di seluruh Bali, tidak ada yang mengelola dengan baik. Para pemimpin di sini mungkin tertidur ataupun salah melaksanakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk mempersiapkan diri dalam pengelolaan sampah. Namun di Pulau Bali ini tidaklah, musibahnya tidak terlalu besar kita apabila kita bandingkan dengan di Sumatera. Di Pulau Bali banyak aset-aset, banyak kendaraan yang tenggelam. Tetapi di Sumatera yang sangat menyakitkan, sangat berduka kita di negeri yang kita cintai ini. Ratusan manusia meninggal dunia dan sampai saat ini juga masih belum ketahuan di mana. Atau terendam dengan lumpur tanah ataupun langsung ke laut. Kita belum tahu secara persis berapa sih sesungguhnya manusia yang meninggal di sana. Ya, mudah-mudahan pemerintah dengan begitu waspada akan tetap melaksanakan bantuan-bantuan ke tempat museum-museum budaya yang ada di negeri ini. Nah, untuk itu marilah kita akan membahas kenapa sih musibah ini sampai terjadi. Sekian banyak manusia, sekian banyak hutan, sekian banyak rumah yang telah menjadi amuk alam yang menangis
karena konon katanya ada 2.500.000 hektar. Manusia-manusia yang banyak dosa ini telah merambah, mengikis, membuat Pulau Sumatera ini sakit sehingga Tuhan pun marah, sehingga gempa bumi akan terjadi, banjir bandar yang datang dari pegunungan yang telah terkikis habis juga meluluh lantakan kota-kota yang ada di sekitar di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Untuk itu marilah kita membahas apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa hal ini sampai terjadi. Itu yang kita bahas hari ini. Iya. Kalau saya sempat baca-baca tuh Mr. Puisi, katanya terdapat 2000 izin yang akhirnya menimbulkan hal ini terjadi. Nah, 2000 izin ini katanya ada yang berupa tambang emas, ada yang berupa perkebunan sawit dan lain-lain, Mr. Puisi. Nah, dari 2000 izin ini apakah ini merupakan izin yang ilegal atau legal, Mr. Puisi? Kalau kita lihat, kemungkinan izin ini mungkin 2000 itu legal, tetapi masalahnya perambahan hutannya itu tidak legal. Misalnya dia dikasih izin 200.000 hektar, mungkin dia melebihi sampai ke hutan-hutan lindung. Ini yang mungkin terjadi. Sehingga kalau 2000 izin itu yang terdiri mulai dari izin galian C, tambang emas, kemudian termasuk logging, izin perambahan hutan, kemudian izin-izin kelapa sawit. Yang ini yang sangat menjadikan hati kita. Karena apa? Hal inilah yang menyebabkan hutan itu porak-poranda karena keserakahan manusia, karena keserakahan para pengusaha di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini yang terjadi. Untuk itu marilah kita harus meneliti apa sih yang terjadi sesungguhnya. Mungkin hal ini pun disebabkan karena karena otonomi daerah. Undang-undang otonomi daerah ini menyebabkan pada 2009 yang lalu telah dibuatlah undang-undang Minerba yang menyebabkan otonomi daerah ini yang menyebabkan para bupati yang mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa. Sedangkan di daerah itu para bupati itu tidak mengetahui bagaimana sih izin sebenarnya yang bisa diberikan. Mengenai lingkungan pun tidak dikuasai, sehingga saat itulah mulai undang-undang Minerba ini dilakukan 2009. Inilah menyebabkan izin sangat masif dikeluarkan oleh para pimpinan daerah sejak 2009. Nah, yang paling penting kita ketahui bahwa di samping izin yang dikeluarkan daerah juga dari pemerintah pusat juga mengeluarkan izin. Inilah menyebabkan terjadi izin sampai 2000 izin tambang, izin perkebunan kelapa sawit, dan izin termasuk izin quarry untuk pembangunan galian C dan lain-lain. Inilah yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Kiranya tidak hanya perlu menyetop, ini harus melakukan investigasi secara mendalam. Siapa yang bersalah, siapa yang merambah hutan tanpa izin, tidak sesuai dengan ketentuan, harus diberikan tindakan yang cukup tegas sehingga tidak ada lagi masalah-masalah ini di kemudian hari. Kalau kita lihat 5-10 tahun yang lalu, setiap musim kering itu kita lihat terjadi kebakaran hutan. Nah, inilah juga sebetulnya kebakaran yang sengaja dibikin oleh pengusaha untuk mengikis habis hutan-hutan, yang kemudian tujuannya untuk meminimalis cost untuk mengikis habis hutan itu, dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menanam kelapa sawit. Nah, kalau sekarang kita lihat dengan banjir bandang yang ada di desa-desa di sana, udah jelas itu udah terus kita perhatikan bahwa terjadi pemotongan kayu-kayu gelondongan yang begitu jutaan kubik jumlahnya, dan sangat
diyakini juga bahwa itu milik perusahaan-perusahaan yang ternama di negeri ini. Kemudian kita lihat di situ ada bekas gergaji dan ada cap PT itu sendiri. Nah itulah yang perlu diinvestigasi. Tetapi saya yakin dengan pemerintahan Bapak Prabowo yang cukup tegas, di mana Bapak Prabowo sudah memerintahkan untuk melakukan investigasi masalah-masalah ini, semoga investigasi ini cepat selesai. Kemudian pemerintah akan melakukan tindakan yang cukup tegas sehingga tidak terjadi hal ini di kemudian hari, gitu loh. Iya betul. Dan kalau kita melihat tadi dengan apa yang dijelaskan oleh Mr. Puisi ya, mungkin kita juga bisa melihat cuplikannya dari kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored, kita betul. lihat cuplikannya sehingga kita mempunyai gambaran sedikit interview yang dilakukan oleh Akbar Faisal itu, sehingga kita bisa ikut memberikan informasi atau mewarnai berita-berita yang tidak hoak, artinya berita-berita yang betul-betul real demi kepentingan bangsa ini. Mari kita dengarkan dari Akbar Faisal Uncensored. Ya, Bang Akbar. Jadi saya kira kalau kita bicara Pulau Sumatera, nggak bisa kita membicarakannya secara parsial, gitu ya. Misalnya, oke, ini konteks Sumatera Utara, kemudian ini Aceh, begitu ya. Karena sesungguhnya kan Sumatera ini dia satu bentang ekosistem yang sama. Sehingga kalau satu bagiannya dirusak, maka ini akan berdampak pada wilayah-wilayah lainnya di satu pulau Sumatera itu. Nah, dalam konteks industri ekstraktifnya, sebetulnya kan kalau kita petakan seluruhnya, satu pulau Sumatera itu, total jumlah izin di sektor tambang saja, itu hampir 2.000 izin. Gitu ya. Di Pulau Sumatera? Satu pulau Sumatera. Izin apa nih? Ada yang batu bara, ada yang emas, ada yang galian C, dan segala macamnya. Dan kalau kita hitung luasan konsesinya, itu lebih dari 2.500.000 hektar. Itu kan dahsyat jumlahnya, begitu ya. Oke. Dan menariknya, nah kalau teman-teman lihat ini, dari ribuan izin tambang tadi itu Bang, sebagiannya itu justru diberikan izin masuk di kawasan yang sebetulnya rawan bencana. Jadi tambangnya misalnya itu ada 546 izin begitu ya, yang dari hampir 2.000 tadi, yang memang beroperasi di atas kawasan rawan bencana. Ada petanya nggak kita punya? Ini persis. Misalnya bencananya bencana gempa bumi, kemudian longsor, kemudian banjir, 3 kategori bencananya. Nah inilah yang kemudian kita selalu bilang bahwa apa yang terjadi di Pulau Sumatera hari ini adalah bencana yang memang dirancang oleh pemerintah itu sendiri. Kita menolak frasa bahwa ini bencana alam. Enggak. Karena kalau kita bicara soal bencana alam, kita sedang menghilangkan bagaimana peran negara dan korporasinya dalam kaitan dengan bencana ini. Maka kita kemudian sepakat bahwa yang terjadi di Sumatera hari ini adalah bencana ekologis. Karena ada peran vital negara di situ. Nah peran vital negara itu apa? Satu tadi dalam konteks tambang, dia dengan mudah mengobral izin tambang tadi, untuk kemudian kekayaan alamnya dikeruk, lantas kemudian terjadi bukaan lahan. Bahkan Bang, dari sekian banyak izin itu, ada yang memang didesain untuk beroperasi di kawasan hutan. Dengan skema persetujuan penggunaan kawasan hutan. Nah mestinya kan hutan dilindungi, dilestarikan. Untuk yang terakhir ini Anda sebutkan itu di daerah mana? Hampir seluruh Sumatera kalau kita cek. Jadi ada negara sengaja melepas kawasan hutan yang sebetulnya sebagai fungsi lindung begitu. Tapi itu kemudian dialih manfaatkan dengan skema IPPKH, sekarang namanya PPKH, untuk korporasi termasuk di sektor pertambangan. Sehingga ini yang saya kira dievaluasi total oleh pemerintah. Meskipun sampai detik ini Bang, Presiden Prabowo sekalipun dia sangat amatiran dalam membaca bagaimana konteks bencana ini dengan dampaknya ke depan. Bahkan kemarin dia masih bicara di Partai Golkar terkait dengan sawit. Di tengah
Kondisi berapa banyak korban yang kemudian tewas, berapa yang masih hilang, begitu ya, jutaan yang kemudian terdampak. Ini kan betapa tidak pedulinya, betapa tidak becusnya pengurus negara ini. Lantas kemudian mereka seolah-olah menganggap ini kayak bukan sesuatu yang serius, begitu ya. Padahal Bang, sebentar, padahal tanpa hujan sekalipun kita ini memang ada di wilayah yang rawan bencana. Kan itu problemnya. Kita kan ada di kawasan Ring of Fire kan, cincin api Asia Pasifik kan, dengan lempeng tektonik yang selalu aktif begitu ya. Tanpa hujan sekalipun, ya pasti akan terjadi yang namanya bencana. Nah, celakanya pemerintah nggak pernah mau mengoreksi itu begitu. Ya, Mr. Kuisit, tadi kita sudah melihat cuplikan dari Saudara Akbar Faisal Investor. Dari cuplikan tersebut, kira-kira menurut Mr. Kuisit siapa yang bisa disalahkan? Apakah negara, apakah oknum-oknum tertentu, ataukah masyarakat kita sendiri? Sesungguhnya yang dapat dipersalahkan adalah yang bagi siapa yang mengeluarkan izin menyalahi aturan. Malah saya dengar di sana katanya kawasan hutan yang rawan bencana. Di situ pun dikeluarkan izinnya. Nah ini rasanya akan banyak orang terkena apabila betul-betul dilakukan investigasi secara mendalam. Nah inilah yang perlu. Tapi mudah-mudahan hikmah daripada kejadian besar yang melanda Pulau Sumatera ini menjadikan hikmah yang cukup baik bagi pemerintah untuk menyetop sebuah izin yang ilegal. Tentunya izin yang ilegal ini memang betul-betul merusak alam dan merugikan bangsa Indonesia, merugikan masyarakat Indonesia. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa perizinan ini betul-betul menyengsarakan rakyat, membuat rakyat yang tidak berdosa luluh lantak rumahnya, korban meninggal ratusan. Itu malah kita harus mawas diri dan saya yakin pemerintah sudah melakukan investigasi melalui kejaksaan, melalui tentara, melalui panitia khusus yang dimana panitia penyelidik ini sudah berjalan dengan bagus, yang mungkin nanti hasilnya akan kita dengarkan apabila sudah dilakukan investigasi secara mendalam dan secara matang. Kalau kita juga lihat beberapa berita lalu tuh yang akhirnya memberitakan bahwa beberapa menteri-menteri kita nih yang akhirnya bersitegang, di mana mereka saling menyalahkan satu sama lain, saling menuduh dari kementerian, kehutanan dan lain-lain itu, Mr. Kuisi. Nah inilah yang disayangkan. Sesungguhnya setiap menteri itu bekerja keras tanpa bersitegang. Nah tentunya memang kadang-kadang ada beberapa menteri yang luar biasa, justru mendapat perlawanan dari menteri-menteri yang sesungguhnya yang prestasi kurang bagus. Untuk itu marilah kita, kalau banyak menteri-menteri yang mendukung program Bapak Prabowo, maka percayalah program pemberantasan korupsi melalui perizinan perhutanan ini akan cepat terwujud. Nah kalau kita lihat dari sekian banyak menteri yang ada di pemerintahan Bapak Prabowo, yang hanya kita lihat yang betul-betul bekerja secara jujur, baik dan membantu Bapak Prabowo di dalam rangka pemberantasan korupsi kurang lebih ada 4 menteri. Wah, siapa aja tuh, Mr. Kuisi? Misalnya kita lihat Bapak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Kemudian ada lagi Bapak Menteri Keuangan. Nah ini betul-betul menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden di dalam rangka bersih-bersih, di dalam rangka meningkatkan perpajakan negara ini sehingga nantinya di tahun-tahun yang berikutnya pertambahan, pertumbuhan, penerimaan pajak itu akan lebih baik. Kemudian ada lagi Menteri, saya tadi kan Menteri Pertanian, Menteri Keuangan. Yang sangat menarik ini Bapak Rosan. Nah ini dia Menteri Investasi dan Menteri Danantara. Ini salah satu menteri juga akan membantu program pemerintah dalam membangun hilirisasi dan lain-lain. Kalau ada 3-4 menteri lagi yang seperti 4 orang menteri yang kita sebutkan tadi, misalnya Menteri Kehutanan,
Menteri BPN, Ya. kemudian Menteri Kelautan. Nah, kalau ada 3 menteri lagi, seperti 4 menteri yang cukup berani di dalam bersih-bersih ini, maka percayalah program Bapak Prabowo ke depan pasti akan sukses, gitu loh. Iya, iya memang kita kalau melihat jajaran menteri-menteri saat ini memang hanya beberapa jajaran menteri yang dapat berjuang bersama Pak Prabowo sendiri, Mr. Puisi. Tapi kalau kita lihat dengan bencana yang terjadi di Sumatera ini kemarin, Mr. Puisi, banyak sekali tuh menteri-menteri, anggota dewan yang ikut turun untuk membantu masyarakat di sana, Mr. Puisi. Tapi terdapat dampak kok pro dan kontra. Itu gimana menurut Mr. Puisi? Ada juga yang menyatakan mereka hanya mencari suara, mereka hanya mencari nama, sedangkan ya sebenarnya itu juga kesalahan mereka juga gitu. Ya makanya banyak juga menteri-menteri yang pencitraan, Iya. ada yang gendong beras dan lain-lain. Itu kan sesungguhnya kalau kita lihat di sosial media itu kan ketara sekali. Iya. Nah itu malahan yang ini sebetulnya tidak ada lagi di dalam musibah banjir ini, tidak perlu ada pencitraan-pencitraan lagi. Baik itu para menteri, DPR, para pengusaha dan para elit-elit lainnya, sehingga tidak perlulah pencitraan. Tetapi yang paling penting hal ini adalah belum ada pengusaha-pengusaha besar yang turun tangan. Kenapa? Kenapa hal ini terjadi? Malah orang-orang aktivis-aktivis yang Iya. banyak membantu masyarakat di bawah, menyumbangkan sembako dan lain-lain. Tetapi pengusaha-pengusaha besar yang telah kaya karena hasil hutannya, kok malah tidak ada yang meringankan tangan untuk membantu musibah di negeri ini. Ya mudah-mudahan dengan podcast Mr. Puisi Live ini banyak orang tersentuh hatinya untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terkena musibah. Amin. Gitu loh. Iya, ya emang kita sangat berduka sekali teman-teman dengan apa yang terjadi di Pulau Sumatera sendiri, dan kita berharap semuanya akan cepat kembali lagi seperti semula. Korban-korban yang belum ditemukan segera ditemukan. Kemudian saya juga udah melihat berita ada beberapa sekarang dari Pak Presiden kita sendiri, Pak Prabowo juga udah mulai menurunkan beberapa menteri-menteri dan anggota-anggotanya untuk mulai membangun kembali Pulau Sumatera ini dengan gerakan mungkin pembangunan rumah dan lain-lain seperti itu. Dan mungkin kita juga bisa bersama-sama untuk membantu juga para korban Sumatera mungkin dengan berdonasi untuk mungkin kemarin yang saya lihat tuh yang paling banyak dibutuhkan adalah makanan, Mr. Puisi, makanan dan mungkin seperti kebutuhan bayi juga, karena banyak juga bayi-bayi yang di sana yang ya kemarin juga saya lihat tuh di berita sampai dinaikkan seperti gentong gitu ya buat menyelamatkan gitu, seperti itu Mr. Puisi. Jadi kita berharap sekali buat teman-teman kita bisa membantu bersama, karena kembali lagi ini Indonesia adalah milik kita juga. Dan mungkin buat teman-teman dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Bye.